Taiwan kalau acara Narabat Raya kita buat anak dokter dan guru pada seorang berangkat nama jalan masuk jadi kita sebutkan anak-anak guru ada itu boleh nami tidak boleh nami karena kita masih aturan harus berubah oleh melimpahkan kepada kami memohon berkat Tuhan permudah lancarkan semua rencana perjalanan anak kami Tuhan. Kami serahkan semua hanya ke dalam tangan kuasa-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Tuhan, kami masih lagi mau melakukan Tuhan pasu-pasu sepanjang kalau si dalam nama Tuhan asal juga kami memulai waktu lama Tuhan malah kami mohon usaha tahu kami mohon jaga semua nama Tuhan Yesus Kristus Yehova sebagai Tuhan. Amin. Gimana keluarnya? Pas marah macam lagi mereka Budiman, kalau rumah. Nah, bagus. Yang kedua, kamu. Nah, adungan ya kakak. Satunya banyak kan? Biasanya 3 kali. Ini yang putih kan? Satu lagi di mana? Saksi dalam rangka sebentar lagi menyaksikan pernikahan antara Riri dan Saudara. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami berkewajiban secara hukum menyampaikan kepada kedua calon mempelai 2019 tentang perubahan atas undang-undang perkawinan. Menyatakan perkawinan itu merupakan ikatan lahir batin dan secara prinsip juga perkawinan saudara menurut hukum dipersyaratkan menganut asas monogami. Pastikan bahwa data yang dibacakan saat ini yang akan diregistrasikan di kantor kami dan juga yang akan dituangkan pada akte perkawinan atau keliru dari pihak pria di Jakarta berhubungan pribadi dengan saudara 3 saudara. Nama orang Bapak Abed Nego Sidaptar, ibundanya Ibu Rita Silalahi. Nama lengkap berdasarkan akte kelahirannya Bentaria Raja Guguk sesuai dengan akte kelahirannya. Lahir di Lobasari 11 Maret 93. Lalu saksi-saksi dari dalam fotografi.
Desember tahun 2023 kami atas nama maaf, saya ulangi lagi. Baik, pada hari ini Sabtu 16 Desember 2023 di hadapan para saksi dan orang tua kami mencatat secara resmi perkawinan saudara Gary Ricardo Nego dan saudari Betaria Raja Guguk sebagai pasangan suami istri yang sah baik secara agama Kristen maupun menurut hukum negara. Dengan resmi data maupun pimpinan. Demikian juga segala harta kekayaan yang dimiliki ataupun yang diperoleh sejak hari ini dan selama hidupnya menjadi milik bersama. Demikianlah pencatatan perkawinan ini. Kami atas nama kantor dan pribadi menyampaikan selamat berbahagia pada keluarga besar dan keluarga mempelai dan selamat berbahagia khususnya pada Gary dan Betaria. Selamat menempuh hidup baru. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai selalu langkah hidup keluarga baru ini. Sekian dan terima kasih. Oke. Diterima. Pegang barang dulu. Lihat kamera. Lihat kamera dulu semuanya. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, Sama juga. 1, 2, 3. Yang lain tepuk tangan. Amang Inang tepuk tangan. Tepuk tangan, Ma. Tepuk tangan Amang Inang. Nah. Oke, nice. Ya, siap. 1, 2, 3. Pagi. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum memulai ibadah kita, kami dari majelis yang bertugas memohon untuk keluarga yang hadir agar HP-nya di silent, agar ibadah kita boleh berjalan dengan hikmat. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan merangkai hari anak-anaknya dalam rancangan damai sejahtera. Kasih-Nya kuat, kesetiaannya tak tergerus oleh arus zaman. Tuhan berjalan di depan mereka, mencintai dan menjaga mereka seperti biji matanya. Dikuatkan dan diteguhkan hati dan jiwa mereka oleh Roh Kudus. Firman Tuhan bintang bagi mereka, petunjuk arah perjalanan mereka. Dalam sentuhan cinta kasih Allah, mereka merajut harapan indah ke masa depan. Hari ini, Sabtu 16 Desember 2023, kita menyaksikan dan mengantar sepasang kekasih kita di sini sebagai suami dan istri. Gary Ricardo Nego Sindaputar dengan Betaria Raja Guguk yang akan mengucapkan janji setia mereka di hadapan Allah dan jemaatnya dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan, dan mereka siap mengarungi bahtera rumah tangga dalam ikatan perkawinan kudus. Pemberita firman dalam ibadah ini Pendeta Job Makiengung STH MSI. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita sambut kedua mempelai yang akan memasuki ruang ibadah. For he will be
Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Anugerah dan damai sejahtera melimpahi atas kamu melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Mata kami mendengar dan jiwa kami pun terbuka untuk menaati firman-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membimbing kami, khususnya kedua anak ini, untuk mendalami kekayaan firman dan kebenaran-Mu, supaya dalam pergumulan dan pencobaan mereka bertumbuh pada janji-Mu. Dalam kesenangan mereka yang berbicara tentang kasih setia. Biarlah hidup rumah tangga mereka selalu disinari dengan terang firman-Mu dan selalu Kau limpahkan dengan berkat-Mu, sehingga untung ataupun malam mereka setia kepada-Mu sampai Engkau memasukkan mereka dalam fajar kekal yang tak pernah sirna. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Maranatha. Berbaca Mazmur pasal 101 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakannya dari Terjemahan Baru edisi 2 dan kita akan membacanya secara silih ganti. Mazmur pasal 101 ayat 1 sampai 8 yang mengatakan, Aku hendak menyanyikan kasih setia dan keadilan. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah Engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dengan ketulusan hati di dalam rumahku. Mataku tidak ingin melihat perkara dursila. Perbuatan yang menyeleweng aku benci. Itu takkan melekat padaku. Hati yang serong kubuang jauh-jauh. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang yang setia di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan tinggal di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mereka.
Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri, supaya aku menyiapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Demikian pembacaan. Yang dipandangnya sebagai mitos. Mitos itu belum tentu benar, tetapi juga kadang dikeramatkan, diagung-agungkan. Menurut itu ada 4 hal. Yang pertama, kami mengharapkan hal-hal yang persis sama dari perkawinan. Mitos. Kami mengharapkan, kami berdua maksudnya mengharapkan hal-hal yang persis sama dari suatu perkawinan. Nah, ini Gary dengan Berta ini mengharapkan sama, itu mitos. Yang kedua, segala sesuatu yang baik dalam hubungan kami akan semakin baik, otomatis baik terus. Itu mitos. Dan ketiga, segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan saya akan banyak. Itu mitos. Dan yang ketiga, dengan perkawinan itu pasangan saya akan utuh. 4 mitos dikatakan oleh Leslie Parrott. 4 hal itu mitos. Tapi saudara, kita tidak cukup membahas mitos-mitos itu. Hanya satu yang kita akui, bahwa setiap rumah tangga menghadapi berbagai problematika, berbagai masalah hidup. Baik masalah hidup itu secara personal, secara pribadi, di antara pasangan itu, di antara Gary dan Berta, maupun kolektif, secara keluarga, teman kerja, sejawat, masyarakat kita dan sebagainya. Karena itu, saudara, kita perlu mempertimbangkan apa yang dikatakan oleh Maurice Settler. Dia mengatakan begini, saudara. Begitu banyak orang kehilangan hal-hal baik karena mereka mengharapkan hal yang terbaik. Begitu banyak orang kehilangan hal-hal baik karena mereka mengharapkan yang terbaik. Saya kira kita sudah bisa menerka itu ya. Jadi sana tidak ada usaha untuk meningkatkan kualitas hidup rumah tangga. Tetapi yang dimaksudkan oleh Maurice di sini, saudara, yaitu agar setiap rumah tangga segera memulai, segera menindaklanjuti pengakuan mereka. Begitu masuk rumah tangga, segera memulai hubungan cinta itu. Memperjelas peran aktif masing-masing orang di dalamnya. Mau menjelaskan apa peran saya sebagai suami, apa peran saya sebagai istri. John Fisher katakan, saudara, kesuksesan suatu perkawinan bukan terjadi karena menemukan orang yang tepat, melainkan karena kemampuan kedua belah pihak untuk menyesuaikan diri dengan pribadi yang sesungguhnya dari orang yang mereka kawini. Jadi tidak berhenti. Oh, saya sudah menemukan Berta yang tepat, selesai.
saya menemukan Gary yang tepat selesai, tetapi mulai sesuatu yang baru, menyesuaikan diri, apa peran, apa aktiviti yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Saudara, bagaimana cara kita memahami dan menyatukan hal-hal yang dikatakan di semua, saudara, sehingga perkawinan itu terwujud dalam kebahagiaan, bukan menjadi ucapan-ucapan saja, I love you, aku mencintaimu, aku sayang banget dengan kamu. Tetapi ucapan itu harus ditindaklanjuti, diikuti dengan hal-hal yang baik, yang peran-peran yang diperlihatkan dalam sebuah perkawinan. Satu hal yang penting dan sekaligus menjadi kunci satu perkawinan, yaitu bagaimana membawa setiap pribadi dalam sebuah perkawinan itu sebagai sosok yang berkenan kepada Tuhan. Kalau berkenan kepada Tuhan, kita tidak bisa main serong, kata Mazmur. Kita berlaku jujur. Lihatlah apa yang dikatakan oleh keseluruhan Mazmur ini. Mazmur mengingatkan untuk hidup berkenan kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Dalam Mazmur ini, saudara, Daud mengungkapkan perasaan jiwanya melalui sebuah pengakuan yang tidak terpisahkan. Tuhan yang dapat dipercaya, ide, dan Tuhan yang disembahnya, antara ide dan reality, antara penyembahan kepada Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan, tetapi tindakan-tindakan yang dilakukan juga. Jadi sebuah perkawinan ini adalah sebuah perkawinan yang dipercaya memberikan kebahagiaan, dipercaya memberikan kita utuh, sempurna. Tetapi itu tuh harus ditindaklanjuti, harus diisi dengan peran-peran aktivitas suami istri. Di ayat 1, saudara, dikatakan aku menyanyikan kasih setia dan hukum, dan hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Kasih setia, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Artinya ada pujian kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, setia, melakukan hukum, melakukan perintah-perintah Tuhan. Kasih dalam bahasa Ibrani itu disebut ahev. Itu luas pemakaiannya, saudara. Apakah hubungan manusia dengan Allah, tetapi manusia dengan sesamanya? Ada belas kasihan, ada tindakan, bukan belas kasihan di mulut, tapi sesuatu yang diungkapkan. Kasih Allah ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup dua orang yang berkomitmen untuk menjalin hubungan bersama sebagai suami istri dalam keluarga. Tidak terkecuali, bukan Gary dan kita semua yang sudah berumah tangga. Karena itu kasih itu harus dibangun dalam hubungan dengan hukum, berhubungan dengan apa yang Allah sudah berikan kepada kita, dan kita membangun di sana sebuah janji bahwa Allah adalah Allahku dan aku adalah umatmu. Itu terbangun janji. Bahkan di dalam perjanjian baru, janji itu dikaitkan dengan darah perjanjian.
arah memberikan janji. Suami istri adalah bagian dari janji itu. Paulus mengatakan suami sebagai kepala dan istri sebagai tubuh. Kristus hubungan dengan umatnya sebagai kepala dan tubuh mempunyai ikatan yang kuat. Nah, di sini saudara, kita memahami nasar Daud dalam Mazmurnya. Dan ini sekaligus menjadi dasar setiap orang dalam persekutuan ibadah, persekutuan pribadi-pribadi, dan kemudian di situ ada semacam sebuah harapan, ada begitu banyak harapan yang diberikan dari antara kita terhadap orang yang baru menikah, semoga langgeng, semoga rumah tangganya ini, tetapi juga dalam mengisi itu perlu kualitas perkawinan, itu perlu dijaga dan diwujudkan. Perhatikan saudara ikatan emosional Daud dengan Tuhan yang dinyatakan dalam kasih setia ini. Dia rasa belum cukup untuk ungkapan-ungkapan, tetapi nyanyian yang menaati hukum. Nyanyian menaati hukum itu tergantung pada ikatan antara Daud dengan Tuhan. Yang dimaksud hukum sini Torah tentunya, hukum yang mengatur hidup manusia agar manusia berkenan kepada Allah dan berkenan kepada sesamanya. Di ayat 2 pemazmur mengatakan, aku memperhatikan hidup tidak bercela, hidup dalam ketulusan. Ketulusan, dia katakan ketulusan terkait dengan rumah Tuhan. Jadi ketulusan kalau hanya manusia yang tulus, tidak takut Tuhan, belum tentu bisa, saudara. Manusia akan menjadi munafik. Di depan istrinya, depan suaminya dia tulus, tetapi di luar jangan tanya, saudara. Tetapi kalau ketulusan takut akan Tuhan, di sini katakan berkaitan dengan rumahku, berarti tempat tinggal pribadi dalam hubungan dengan Tuhan, menghargai perkawinan itu sebagai bagian dari cinta kasih Tuhan untuk kelangsungan hidup pribadi melalui istri, melalui suami, hidup bersama. Di sini, saudara, pemazmur juga tidak tertarik dengan perilaku jahat, perilaku buruk, lalim disebut situ, dan dia mau berlaku setia. Dia benci murtad. Murtad itu sebuah pembuangan iman, pembuangan berbalik, mengingkar janji. Kalau Gary dan Berta sudah berjanji, itu bisa juga dikatakan murtad, meninggalkan janji yang telah dibangun. Pemazmur juga meninggalkan cara-cara hidup yang bengkok hati. Hati bengkok, bagaimana hati bengkok itu? Sekarang bilang ini, besok bilang lain, berbelit-belit. Dan ini sebuah kejahatan. Dia tidak mau hidup di dalamnya. Karena apa? Karena hukum yang dia percaya itu. Di sini sangat menarik, saudara. Pemazmur betul-betul menceburkan diri dalam hidup persekutuan dengan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, bagi Gary dan Berta, jalani hidup sebagai suami istri. Janji ini merupakan ikrar awal dari sebuah perjalanan panjang sampai tadi kata fajar memisahkan, sampai ada yang memisahkan kita, yaitu maut. Jadi seumur hidup tempuh. Memang ada sulit. Jalan rumah tangga itu bisa tanya papa mama semua. Bukan hanya bahagia saja kok. Ada kesulitan juga. Ada kesulitan pastilah. Tapi bagaimana menahan diri? Saya bertanya dengan beberapa pasangan perkawinan. Kalau perkawinan dalam satu suku ini katanya kalau dia ribut sampai ambil apa itu, suaminya lari di rumah.
hukum apa namanya pakai apa itu kalau di kampung ada pikul-pikul apa itu, suaminya keluar lari di rumah, takut dengan istrinya. Tapi saya tanya pengantin orang Batak pastoral, saya tanya bagaimana kamu lihat papa mama berantem, ya kan? Orang Batak ya, saya tanya. Wah Pak, seperti sidang pengadilan katanya antara hakim dan pengacara. Wah, ya memang karena orang Batak banyak pengacara kan, lalu kalau ribut mulut seperti argumen, wah seperti di sidang pengadilan. Ya saya kira cukup di situ aja, ya. Jangan lebih dari itu dan semua selesaikan, belajar menyelesaikan semua itu. Hari itu selesai, sebab besok sudah lain. Ya, jadi belajar selesai dan selesai hari itu. Ya, jangan sampai beri kesempatan iblis masuk lebih parah lagi. Kalau marah yang sudah tersimpan 1 hari, apalagi sampai 2 hari itu sudah bau busuk tuh. Udah, aduh, mendingan 1 hari sebelum masih fresh segar itu selesaikan. Maaf, ini, ya, baru memulai hidup baru lagi. Tuhan memberkati kalian berdua. Amin. Di sini hadiratmu, ya Tuhan kami datang sujud menyembah. Bagi hadapan umat-Mu bersandingkan janji yang tulus. Satukan kami anak-Mu menjadi keluarga kokoh yang teguh. Terpuji Kristus selamanya, Engkau rasa menguatkan umat-Mu. Ya Tuhan kami umat-Mu, memuji kebesaran kuasa kasih-Mu. Engkau berikan anak-Mu menjadi satu dalam kasih yang besar. Berilah berkat umat-Mu, menjadilah mahkota dalam perkenan, sehingga umat tangannya senantiasa memuliakan nama-Mu. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama-sama semua orang percaya di segala tempat. Kita mengaku iman menurut saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Geri Ricardo Negro Sidabuta dan Betaria Raja Guru, dan memohon berkat Tuhan atas rumah tangga mereka. Dengarlah penjelasan tentang perkawinan Kristen sebagaimana Allah tetapkan sejak semula untuk mewujudkan suami istri yang beriman dalam kasih setia Yesus Kristus. Allah, Bapa Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu di dalamnya, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, atau akan menjadikan baginya seorang penolong yang sepadan dengan dia. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Alkitab menjelaskan bahwa
antara suami istri merupakan suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Sebab itu perkawinan wajib dijunjung tinggi. Suami istri selalu hidup bersyukur dan bertanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah dan ketetapan-ketetapannya. Firman Allah menyatakan bahwa oleh dosa, maka perkawinan diperhadapkan kepada kesukaran dan tantangan, pergumulan dan pencobaan, serta masalah-masalah kehidupan dan bahkan kedukaan. Namun demikian, Kristus menempatkan perkawinan orang percaya dalam terang kasih karunia-Nya yang menjamin keselamatan dan kebahagiaan sesi rumah tangga yang setia beriman kepadanya serta bertekun dalam doa dan membaca kitab suci. Allah menasihatkan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Dalam kasihmu satu kepada yang lain, hendaklah suami istri mengakui Yesus Kristus yang mengasihi sampai kepada kesudahan zaman. Supaya sisi rumah tangga hidup beralaskan firman Allah, maka saudara berdua dimohon berdiri untuk mendengarkan amanat perkawinan Kristen sebagai berikut. Pertama, hendaklah suami istri sesuai kehendak Allah, saling membantu dan melayani dengan penuh kasih, baik dalam kebutuhan-kebutuhan yang sekarang maupun hidup yang akan datang, sehingga dapat menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Yang kedua, hendaklah suami istri membentuk persekutuan hidup yang kokoh teguh sampai kematian memisahkan, membina dan mengatur rumah tangga dengan baik sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. Apabila Allah mengaruniakan anak-anak, maka suami istri sebagai orang tua wajib memelihara dan mendidik mereka dalam sikap takut akan Tuhan dan pengenalan akan Yesus Kristus, Juru Selamat. Ketiga, hendaklah suami istri menjalankan hidup bersama dalam perkawinan dengan menjaga tubuhnya tetap kudus. Masing-masing harus menjauhkan diri dari perselingkuhan dan perzinahan dengan orang lain, dan tetap mempertahankan rumah tangga keluarganya sebagai baik Roh Kudus. Geri, Ricardo, Nego, Sidaputar, dan Betaria Raja Hukum. Apakah saudara bersedia melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan amanat perkawinan tersebut? Tuhan menolong dan menguatkan saudara. Di hadapan petugas negara, perkawinan saudara telah dicatat, dan karena itu sah secara hukum. Sekarang di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara berdua memutuskan untuk hidup sebagai suami istri beriman, guna mewujudkan
rumah tangga Kristiani dalam terang kasih karunia Yesus Kristus, maka kami mengundang saudara berdua untuk saling mengucapkan janji setia ini. Saya, Betaria Raja Kubu, menyambut engkau, Riri Ricardo Nego Sidarita, sebagai suamiku dan berjanji akan setia kepadamu. Saya akan mengasihimu, baik suka maupun duka, dan tidak akan meninggalkanmu. Saya akan memeliharamu dengan penuh kasih, sebagaimana wajib istri berbuat di dalam iman pada Kristus Yesus. Cincin ini bulat tanpa awal dan tanpa akhir, sebagai lambang dari kasih Kristus yang tanpa awal dan tanpa akhir. Atas dasar ini, pakaikan cincin ini di jari istrimu untuk meniru kasih Kristus yang tanpa awal dan tanpa akhir. Kita lihat ada buku. Cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasih dan setia. Pasanglah cincin dari manis suami. Riri Ricardo Nego Sidarita, cincin ini aku berikan kepadamu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku. Mendengar janji setia saudara berdua berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebut diri mempelai umatnya, kami meneguhkan perkawinan saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Karena kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, dan karena itulah kamu dipanggil menjadi satu. Hayatilah tugas dan tanggung jawabmu sebagai suami istri beriman dalam keluarga, jemaat dan masyarakat, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil dan mempersatukan kamu dalam perkawinan ini akan memberkati kamu dan memenuhi rumah tanggamu dengan kasih karunia Roh Kudus, supaya dalam iman, pengharapan dan kasih kamu hidup suci dan bahagia selama-lamanya.
Oke. Keluarga Bapak Sabar Raja Guguk, terimalah anak-anakmu sebagai bagian dari keluarga. Kiranya engkau bahagia dan sejahtera dalam hidup. Sebagai bagian dari keluarga dan doakanlah mereka agar bahagia. Terimalah keluarga Kristen yang baru ini sebagai bagian dari persekutuan keluarga Allah dan dapat saling mengasihi dan mendoakan. Kami menyambut mereka dan mendoakan mereka. Karena kasih sayang-Mu menyertai kami hari ini, karena pengakuan kami di hadapan-Mu, kesehatan dan kekuatan yang kami alami sampai saat ini, semata-mata anugerah-Mu bagi kami. Itu kami ungkapkan sebagai orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dalam kerendahan hati kami menyapa Engkau, Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa memelihara hidup kami dari waktu ke waktu. Saat ini kami bersyukur dengan Bapa Sabar Raja Guguk, Ibu, dan Bapa Mahfam Abed Sidaputar dan Ibu, bahkan keluarga besar, di
mana Tuhan mempersatukan kedua anak mereka, itu anak Gary Cardonico dan anak Betatia Raja Guru, menjadi satu keluarga yang sungguh-sungguh telah diberkati perkawinannya saat ini. Dan kami percaya Bapa, Engkau awal dari perkawinan mereka ini, Engkau juga bersama dengan rumah tangga mereka. Dalam hal apapun yang mereka alami, kiranya kasih setia Tuhan yang telah mereka akui di sini menjadi bagian dari kehidupan mereka. Dalam kuasa Roh Kudus, mereka diteguhkan untuk mengasihi satu dengan yang lain dalam takut akan Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati dalam segala aktivitas mereka dalam rumah tangga yang mereka arungi, dengan berbagai hal yang mereka alami. Tuhan, kuatkan mereka dalam kehadiran mereka di tengah masyarakat, di tengah gereja Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu agar mereka dengan penuh tekun dalam kesetiaan melakukan hal-hal baik karena takut akan Tuhan. Mereka menjadi berkat di tengah kehidupan masyarakat di mana mereka ada. Mereka pun menjadi berkat Tuhan di tengah kehidupan jemaat. Dan kami percaya dengan sungguh Bapa, dalam kasih sayang-Mu, Engkau menuntun mereka melalui apapun yang mereka lakukan, melalui pekerjaan yang mereka geluti untuk kehidupan mereka. Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Begitu juga dalam rencana kehidupan mereka ke depan. Kiranya Tuhan mau menyertai dan memberkati mereka dalam rencana dikaruniakan anak. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan yang baik agar mereka dapat merawat dan membina anak yang Tuhan percayakan dalam rumah tangga dengan penuh cinta kasih. Terima kasih Bapak. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk Bapak Sabar Raja Guru dan Bapak Mahan Adetnego Sidaputar. Kiranya Engkau memberkati keluarga ini, Bapak dan Ibu, dalam kebahagiaan mereka di hari perkawinan ini, di mana anak-anak mereka memperoleh suami atau istri yang mengikat janji setia pada hari ini. Tuhan menguatkan dan meneguhkan sukacita mereka di masa tua mereka. Mereka boleh terus menaruh percaya akan kasih sayang Tuhan yang terus menyertai perjalanan kehidupan mereka. Dan saya percaya Bapak, dalam kasih sayang-Mu Engkau memberkati kedua orang tua ini dalam menjalankan kehidupan mereka ke depan. Kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan keluarga besar juga, baik keluarga besar Raja Guru maupun keluarga besar Sidaputar. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu untuk kakak-kakak dan dari kedua kekasih yang melangsungkan perkawinan saat ini, memberkati mereka dengan keluarga masing-masing mereka, cucu-cucu memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruh jemaat yang boleh hadir dalam ibadah ini. Biarlah Engkau memberkati semua keluarga dalam kebaikan mereka, dalam ketulusan mereka, agar sungguh-sungguh melalui peristiwa perkawinan ini nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Acara selanjutnya untuk resepsi kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau persiapkan gedung yang mereka akan pakai, acara yang mereka akan lakukan,
biarlah berlangsung dengan baik, dan kami percaya di dalam bimbingan Tuhan sajalah semuanya itu dapat berlangsung dengan baik. Keluarga besar khususnya kedua mempelai beri kesehatan yang baik agar mereka dapat melanjutkan acara ini dengan baik seturut dengan kehendak. Ya Tuhan, dalam kasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, di sana berikanlah kami pada hari ini makan kita dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada marilah memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkan kepada kita. Nas Alkitab mengatakan, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Dibandingkan berkatmu,
untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Kasih setia-Mu tak pernah habis dalam hidup kami ya Tuhan. Kebaikan dan kemurahan-Mu yang membuat kehidupan kami berlimpah. Berkenanlah Engkau menerima persembahan yang kami berikan sebagai ucapan syukur atas berkat-Mu bagi kehidupan kami hingga saat ini. Amin. Mendengar dan merenungkan firman Tuhan, pergilah dengan sukacita karena karya Allah dalam Kristus Yesus yang selalu menemani kita melewati perkembangan zaman, dan jadilah terang Allah dimanapun Engkau Tuhan tempatkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan keluarga besar Sidabuta, Tuhan sudah mempersatukan mereka menjadi keluarga Tuhan, menjadi keluarga yang berbahagia. Kami mengucap syukur atas perangkat-perangkat pendukung ibadah, atas umat yang hadir hari ini. Segala sesuatu yang kami lakukan hari ini ya Tuhan, karena memang kasih setia-Mu dan berkat-Mu ada bersama kami hari ini. Kami mengucap syukur atas semua yang sudah kami lakukan. Kiranya Tuhan memberkati semua apa berkat-berkat perkawinan hari ini. Ampuni segala dosa kami, sempurnakan pelayanan kami. Inilah ungkapan syukur kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Salam Bapak Ibu. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yob Makiengo dan sekaligus sebagai Ketua Majelis Jemaat GPIB
Pancaran Kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada majelis dan perangkat-perangkat pendukung peribadahan perkawinan kudus di hari ini. Kami juga mengucapkan turut berbahagia kepada keluarga besar Raja Ru, keluarga besar Sidabuta atas penyatuan dua insan, di mana keluarga menjadi satu keluarga. Dan pada hari ini juga, setelah ini kami juga berharap untuk pesta adatnya nanti di Ronatama, Tuhan memberkati dan menguatkan keluarga besar Sidabuta dan Raja Ru. Khusus untuk pengantin, ada syair dari artis Marsha Dabe. Syairnya kira-kira begini, Geri. Ku haulongi doho tuduson dirikon, dan arta mana rupami nabida siap. Rati adong nahuran nasaila saya anjuma'au hasiat uluaku doh. Dirasanya dikatakan begini, ya, untuk Betaria juga, ajari ma'au pasukan toko seluas ma'au tokong rapun ho sejakon ma'au dongangi ma'au rat hitana dua, rat hitana dua, saleli dilelengna. Maksada berhima atas kami atas nama keluarga besar Majelis Jemaat GPIB Pancaran Kasih turut berbahagia kepada keluarga Sidabuta dan Raja Ru. Oras mari kita salut. Oras. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada pagi hari ini penyertaannya pada keluarga kita semua sangat luar biasa. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Jokmengkunggu SPH MSD. Dan terima kasih juga kepada semua Gembala Jemaat GPI Pancaran Kasih Simpangan Depok ini. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada pianis kita yang mengiringi lagu-lagu pemberkatan tadi. Kiranya Tuhan juga menyertai kita semua di dalam melaksanakan kewajiban dan tugas kita masing-masing. Dan pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar dari Hula-Hula Sihalo, dan begitu juga kepada Hula-Hula Raja Ru. Jadi di akhir kata kepenuhan Nabi ya, maaf Pak Pendeta, paksa saya harus ngomong Batak ini. Gak apa-apa ya Pak Pendeta. Terima kasih. Dihamu saluhutna amat taraja inata suripada nagiat kadulu ala ita habisian gereja manursun adat no pinukan yang putas julu-julu dulu nah apa siganu pesta pinukan yang putas nah somaralo tu ajaran di agama ta. Jadi naranami sa nara pudur mahita tu gedung Ronatama convention hall nom di paradiri hasil lima angki nami dan itu lima sama lima paniduan nami kita sebut naon amat karaja inat pasuri pada dari telur pudur mahita sian saya siap baga sama naon di akhir kata Tuhan memang aramoti kita jangan nama masuk-masuk kita sebutna haleluya amin.
Selanjutnya kita akan mendengar kata sambutan dari pihak Pak Guru. Kami persilakan. Salam. Oras menderita seluruhnya. Pertama, kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kita saat ini sukacita untuk keberkatan, kiri dan pendeta pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Pendeta, pimpinan jemaat di gereja Acara Kasih dan seluruh majelis dan warga jemaat Acara Kasih yang kita bersama-sama mengucap syukur dan terima kasih atas pemberkatan Giri dan Beta pada pagi hari ini. Dan untuk mengantin bersukacita selalu seperti tadi dalam nas firman Tuhan dan berkat yang sudah disampaikan untuk Giri, Sidaputar dan Beta Ria Raja Gugu. Bahagia selalu, Tuhan memberkati semuanya. Izin mau pendeta karena ini ada budaya kami dengan segala hormat dan semuanya. Cepat mulai teman semua lima di kita seluruhnya di ulah-ulah nami orang di ulah-ulah nami sudah nang Roma dohoti pamas-masuan di hela nami do baru nami tikion boleh hati mati harum nusa semua ni nang diaga dongat tu nami raja buku semua ni do baru semua ni manang di amamur nami Sidaputar do dorana mulai hati mati tu itu harta nungasikop tahun pamas-masuan di hela nami do nami anak muda parlemenmu anggia ma tangyang tak totong asabar gugu jala keluarga nauli dari enggak dijulu di kata di tengah-tengah di keluarga Sidaputar do Raja Gugu 17. Jadi mengutusi ala adong do acara ulau nada nabi natuba di Raja Gugu do Sidaputar di Bangku Hami sama di Termoli orang ni Raja Gugu asa ria pertama kita berkat tu ingan nang pinatuba di Bangurun Nami Sidaputar di Gedung Orona Tama Convention. Jadi baritai iba binasa kita saluna ramah kita tusan lau atau bawang ada nagu na pinatuba ni nabi kalau putas di tubuh naso pulang maralo bangun kata mau terpas. Jadi semua lima binang hidup di kita saluna di pasar tani mardonga moriate horas. Berbahagia